Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya NDM Farm dan juga peternak primitif. Pada kesempatan ini kebetulan suasana sudah mau menjelang maghrib lah ya, atau malam. Jadi video kali ini kita akan melihat situasi ayam-ayam kita yang ada di kandangnya NDM Farm. Sorry ya bro, rada berisik ya. Oke teman-teman, apa pembahasan kita? Pembahasan kita adalah terkait bagaimana kita memberikan perhatian yang cukup ekstra terkait ayam-ayam petelur kita ini ya teman-teman ya. Nah, kita jalan dia rada berisik, kenapa? Karena memang sebentar lagi itu malam, jadi waktu istirahatnya lah. Oke, sorry guys, mau pada tidur, udah kenyang makan. Jadi pemberian perhatian itu seperti apa? Minimal itu di kita itu 2,5 jam atau 3 jam itu harus kita lihat ya ke kandang. Kemudian terkait makanan yang masih menumpuk, nah seperti ini ya. Terkait pakan-pakan yang masih menumpuk seperti ini, kita aduk-aduk begini lah ya. Nah kita aduk begini supaya apa? Terkadang intuisi ayam itu agak unik juga teman-teman. Kenapa? Makanan seperti ini masih banyak tapi masih aja dibiarin. Tapi ketika kita ini ya, kita ayakin seperti ini, nanti dia akan mematuk lagi gitu, makan lagi gitu. Seperti itu teman-teman. Sambil kita juga perlu mengcek apa yang kita cek, ayam-ayam kita yang mungkin kondisi tubuhnya kurang fit atau stres maupun ada indikasi penyakit segala macam. Untuk itu penting untuk melakukan treatment yang namanya pendeteksi atau scanning secara berkala setiap harinya itu ya. Minimal 2 jam sekali kita cross check untuk ayam-ayam ini ya. Nah kita cross check, menjelang malam juga seperti ini kita akan cross check juga. Dan juga terkait kohenya, kotorannya. Apa kotorannya itu ada indikasi mereka mengidap sebuah penyakit, nah, nanti kita cross check juga teman-teman. Jadi intinya memang kita harus melakukan sebuah treatment dan perawatan yang cukup intensif, keseriusan dan kesungguhan, baik dari sisi pemberian pakan, kesiapan kandang, kesiapan instalasi air, tapi juga kita harus memberikan perhatian lebih terkait kondisi-kondisi mereka yang ada di kandang ya. Apakah kandangnya itu nyaman, apakah mereka dalam kondisi yang prima gitu ataupun tidak teman-teman. Jadi memang ayam-ayam ini perlu yang namanya tuh belayan dan sentuhan dari owner ataupun pemilik kandang itu sendiri atau memang yang mengelola kandangnya. Nah itu penting untuk kita selalu perhatikan, penting untuk kita selalu jaga gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sebuah aktivitas rutinitas kita di posisi kondisi menjelang malam lah ya. Kita pastikan semua area-area kandang ini yang bisa menjadi potensi ancaman bahaya bagi ayam-ayam kita ya. Nah, jadi kita harus patroli lah ya. Nah, seperti itu. Berikanlah waktu kita semaksimal mungkin kepada ternak-ternak kita ini agar mereka juga memberikan kontribusi hasil potensi panen yang luar biasa juga terhadap kita gitu. Nah, untuk itu teman-teman harus seringlah ditengok ayamnya. Harus juga sering di treatment ayamnya. Supaya apa? Karena di sini bagian dari potensi kegiatan usaha kita, jadi kita harus benar-benar all out untuk itu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, secara berkala kita harus perhatikan kohenya ini, karena kita memang tidak kandang panggung. Jadi kotoran hewan ini harus kita treatment alias kita kelola dengan baik, dalam arti kata sebelum terjadi penumpukan dan perubahan terhadap kotoran ini atau terjadinya amonia nantinya, kita harus buang secara berkala, kita harus bersihkan secara berkala. Kemudian seperti biasa nipel-nipel yang masih kering, yang tidak tersentuh oleh ayam-ayam kita nih, nah ini harus juga kita cross check. Kita pancing supaya memastikan pertama nipel itu tidak mampet, yang kedua memang ayam tuh selalu terbiasa untuk minum dengan mematuk nipel-nipel ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi memang perawatan ayam itu gampang-gampang sulit ya.
gampangnya itu kalau sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan setiap hari dan menjadi aktivitas rutinitas kita. Sulitnya itu ya karena kita seringkali menyepelekan, mengabaikan sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu perawatan yang cukup baik. Nah, jadi untuk itu selalu perhatikan setiap sudut-sudut dan juga aspek-aspek yang mempengaruhi terkait produktivitas pertumbuhan ayam-ayam kita ini. Nah, itu bagian dari proses maintenance perawatan kegiatan usaha juga gitu. Nah, aspek yang sangat krusial lah menurut saya. Kenapa? Membangun kandang, membesarkan bibit, kemudian juga sampai sehingga memproduksi telur. Itu sebenarnya mudah saja, bisa tujuan itu tercapai. Tapi bagaimana mentreatment, mengelola, merawat secara continuity, berkelanjutan itu sangatlah sulit. Ibarat kata nih ya teman-teman ya, kalau kita untuk mencapai juara satu bisa saja kita bekerja keras untuk bisa meraih juaranya. Tapi mempertahankannya memang kata orang itu akan lebih sulit. Untuk itu di sini penting kita harus melakukan pembiasaan dan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan parameter acuan bagian dari SOP dan juga standar kerja kita. Seperti ini nih kan talang makanannya kosong nih. Ada yang baik kebanjiran juga. Apakah karena ini nafsu makannya kurang? Nah, makanya kita cross check. Yang ini memang butuh asupan yang tinggi gitu. Nah, untuk itu kita cross check gitu. Kita bisa share selling lah gitu. Kemudian ayam-ayam yang parameter usianya itu masih ukuran pulet, terkadang bulunya masih suka rontok nih teman-teman. Nah, dan memasuki area talang makanan. Nah, jadi juga harus kita bersihkan. Kita bersihkan secara berkala lah ya. Kemudian yang talang-talangnya masih kosong, cepat habis makanannya itu kita isi, kita pindahkan. Memang terasa berat, tapi kalau udah jadi kebiasaan tuh enak. Udah jadi kebiasaan itu santai, enak. Dinikmati saja setiap tahapan dan prosesnya. Sembari kita pagi atau siangnya menantikan telur yang menjadi bagian dari produktivitas dari hasil kegiatan usaha ternak kita ini. Jadi kita nggak terlalu ribet, nggak terlalu sulit, nggak terlalu capek lah ya teman-teman ya. Kalau sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Makanya kita share ke teman-teman, jangan patah semangat. Ketika sudah kita memulai suatu kegiatan bentuk usaha apapun, kita harus berani meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial di situ ya. Nah, jangan main-main. Jadi kita harus cross check terus ayam-ayam ini seperti apa perkembangannya, pertumbuhannya, apakah sesuai dengan standarisasi yang kita harapkan atau tidak. Kalaupun tidak, cepat mengambil sebuah tindakan ataupun problem solving untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada gitu ya. Persoalan-persoalan yang ada. Nah, dia makan lagi kan teman-teman. Seketek lagi dia sih. Kita biarkan dulu habis makanannya ini. Kita pastikan dulu dia bisa menikmati pakan ini semaksimal mungkin. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi menjelang malam kita harus cross check terus kandang-kandang ayam kita ini. Ya, bagaimana asupan dan nutrisi itu tetap selalu terjaga. Bagaimana ayam-ayam itu tetap tumbuh kembang, subur, prima untuk memaksimalkan produktivitas telur-telurnya ya teman-teman. Kita cek nipelnya, kita cek talang makannya, semuanya kita coba cross check. Oke teman-teman, biasanya juga suka ada nih telur-telur yang nyempil 1-2 ya. Nah seperti itu. Nah ini kan di kandang pembibitan seperti video sebelumnya ada tuh. Nah nanti kita masukin lagi ayamnya kalau sudah masuk usia pulet lah ya, atau layar lah ya. Nah ini masih proses pembuatan kandang kita ini. Insya Allah akhir bulan ini kita akan gempur semuanya beres lah ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi semangat terus untuk kegiatan usaha apapun yang kita jalani.
gue mau bincang-bincang dulu, memecahkan persoalan yang ada. Semangat dan selalu tetap berbuat untuk yang terbaik, bersiap untuk segala suatu hal yang terburuk. Untuk itu salam dari kita di sini, dari kandangnya NDM Farm dan juga peternak primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.